Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hidupkan dulu laptop saya. Baik, my students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? I'm fine. How are you? I'm fine too. Thanks. You are welcome. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan salah seorang di antara kalian memimpin doa. Before we study, let's to pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Attention, stand up, please. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Okay, my student, before start our lesson, listen your name before. Adrian. Biar Adrian. Amal Saputra. Amiruddin. Sakit, Pak. Andika. Andika Saputra. Pirangreni. Ada Pak. Magpiran Fitra. Ada Pak. Muhammad Fitra. Hadir, Pak. Nya Natasha. Ada Pak. Nur Asrianti. Nur Fauzia. Ada Pak. Nur Muhammad Rizki. Hadir, Pak. Ya baik, my student, saya tanyakan dulu kepada kalian, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, silakan ya satu orang yang bisa memimpin untuk menyanyikan lagu nasional untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita. Silakan satu orang yang memimpin lagu nasional. Setengah kaki dulu. Kaki dulu. Untuk kita pasti. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Stand up, please. Lagu wajib dimulai. Garuda Pancasila, aku yang dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, my student, kita telah menyanyikan lagu nasional sebagai rasa patriotisme kita kepada bangsa kita.
sebelum kita memasuki materi kita hari ini, saya ingin menunjukkan gambar di sini. Gambar apa ini, my student? Gambar apa kira-kira ini? Ini sama ini. Gambar ruangan, gambar ruangan kelas. Kalau ini, ya, gambar tas. Nah, di gambar ini, can you tell me things in the classroom? Kalian bisa menyebutkan benda-benda yang ada di ruang kelas ini, atau di yang ada di kelas kita. Apa yang kalian bisa sebut di sini? Ini apa ini namanya? Table. Ini chair, kursi. Ini apa bahasa Inggrisnya lemari? Cupboard. Ini apa ini? Window atau jendela. Itu gambar atau picture. Ini yang menyala apa namanya? Lamp atau lampu. Itu dia apa namanya bahasa Inggrisnya? Ceiling atau plafon. Ini juga benda ini. Ini things. Apa namanya? Tembok atau dinding. Apa bahasa Inggrisnya? Wall. Ya, jadi bahasa Inggrisnya dinding itu baik wall namanya. Terus benda-benda yang ada di dalam tas ini. Apa di sini yang terlihat di sini? Apa saja ini? Ini apa namanya ini? Pensil. Ini kuas. Terus ini bed. Ini dia mungkin mau bermain tenis meja. Ini kayaknya apa nih? Apa ini? Ya, buku atau book. Apa lagi yang ada di sini nih? Ini bukan pensil yang satu ya? Ya, pulpen atau pen dalam bahasa Inggrisnya pen. Ya, jadi ini gambar pulpen ini, pen. Baik, my student. Ya, bukannya dia gambar di atas. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang things in the classroom atau benda-benda yang ada di ruang kelas and in the bags. Ya, jadi materi yang kita akan pelajari adalah things in the classroom atau benda-benda yang ada di ruangan kelas. Ini my student tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat memisahkan nama dan jumlah benda yang ada di ruang kelas. Jadi sebentar disuruh sebutkan jumlah benda yang ada di ruang kelas dan yang ada dalam tas. Terus siswa mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis. Ya, jadi kalian sebentar bisa menganalisis unsur kebahasaan pada waktu kalian berpresentasi. Terus yang ketiga, the third, siswa mampu membandingkan unsur kebahasaan terkait artikel A dan N. Jadi sebentar kita akan belajar ini artikel A dan N ini. Siapa yang tahu A dalam bahasa Inggris apa artinya? Sama N. Ya, jadi artinya A itu sebuah, ini juga sebuah. Sebentar kita jelaskan apa perbedaannya. Terus yang keempat, siswa dapat membuat teks interaksi transaksional. Ini akan dipresentasikan sebentar. Ini membuat teks interaksi transaksional, lisan dan tulis terkait benda-benda yang ada di ruang kelas dan di dalam tas. Terus yang terakhir, siswa mampu mengkomunikasikan fungsi sosial. Ini mengkomunikasikan berarti kalian akan mempresentasikannya sebentar di depan kelas. Ya, baik. Ya, ini tadi saya bilang kalian bisa menganalisis unsur kebahasaan. Ya, jadi sebentar yang akan kita bahas adalah pertanyaan terkait benda yang ada di dalam kelas. Ini saya mengatakan atau saya bertanya kepada kalian, can you tell me the names of the things in the classroom? Ya, jadi sebentar di LKPD ini kalian isi. Ini ada pertanyaannya di situ. Bisa kamu menyebutkan benda yang ada di ruang kelas? Terus penggunaan artikel ini yang tadi ini A dan N. Terus bentuk jamak S. Terus ya, ini kalau ada huruf S begini, misalnya tables, berarti lebih dari satu
lebih dari satu meja, misalnya 3 tables. Tapi kalau satu di table berarti table. Table tidak pakai S di sini. Ini yang dimaksud ini bentuk jamak. Terus pertanyaan terkait benda yang ada di dalam tas. What do you have in your bags? Ya, apa yang kamu punya di dalam tasmu? How many? Berapa banyak? Jadi kalian sebentar sebutkan jumlah barang yang ada di dalam kelasnya. Terus penggunaan I have, she atau he has. Ya, jadi kalian sebentar mengatakan saya mempunyai. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya saya mempunyai? I have. Misalnya I have a bag. Saya mempunyai sebuah tas. Tapi kalau dia mempunyai atau dia laki-laki atau perempuan mempunyai, misalnya she has a pen. Ya, jadi ini bedanya. Kalau subjeknya I, you, they, disimak baik-baik ya. Ini maka to have-nya adalah have. Ini have. Ada yang masih ingat ini waktu saya jelaskan? Tapi kalau she, he, dia pakai has. Jadi ini has sama-sama mempunyai artinya ini. Have mempunyai artinya, has juga mempunyai. Tapi kalau subjeknya I, you, Dewi, maka dia pakai have. Tapi kalau she, he, it, maka dia mempunyai di situ menggambarkan atau dipasang has. Ya, jadi she has, dia mempunyai. Tapi kalau I, saya mempunyai, dia menggunakan kalimat I have. Tapi kalau subjeknya she, he, dan it, maka dia memakai has. Ini have namanya dan has namanya to have dalam bahasa Inggris. To have itu ada dua, yaitu have dan has sendiri. Ya, jadi sebentar kalau kalian mengatakan, misalnya I have a bag, saya mempunyai sebuah tas. Tapi kalau dia mempunyai she has, misalnya nama perempuan yang kalian sebut, misalnya Ani has a pen. Ya, Ani mempunyai sebuah pulpen. Tapi kalau dirimu yang kamu sebut, maka kamu mengatakan I have a pen. Saya mempunyai sebuah pulpen. Terus unsur kebahasannya sebentar adalah menggunakan cardinal numbers. Cardinal numbers itu artinya bilangan yang menunjukkan jumlah. Contohnya misalnya two books. Jadi ini yang dimaksud dengan cardinal numbers. Kali atau number atau nomor yang menunjukkan jumlahnya. Contohnya ini two books. Karena ada dua number dalam bahasa Inggris, ada namanya ordinal, ada namanya cardinal. Kalau cardinal ini nih, yang 1, 2, 3, 4. Tapi kalau ordinal itu yang the first, the second, the third. Jadi ordinal itu adalah nomor yang menunjukkan kuantitasnya atau tingkatannya. Tapi kalau kardinal dia menunjukkan jumlahnya. Tapi yang di sini yang dipakai adalah cardinal numbers ini 1, 2, 3. Ini cardinal numbers artinya bilangan yang menunjukkan jumlah. Kalau tadi ordinal bilangan yang menunjukkan tingkatannya. Terus sebentar yang dinilai adalah ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca dan tulisan tangan. Maaf, nah vektornya padam. Baik, setelah kita melihat tujuan pembelajaran dan unsur kebahasaan, mari kita simak. Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini tentang things in the classroom and bags. Silakan disimak, kalau perlu dicatat yang penting-penting.
Perlu dicatat ya, yang penting-penting. Kalau bisa dicatat ya yang penting-penting, karena sebentar ada tugas yang mau berikan. Jadi catat benda-benda yang sudah disebutkan di dalam video ya. Yang pertama yang dia sebut yes. Terus table. Siapa yang tahu apa bedanya antara desk dengan table? Kalau desk ini ini desk meja yang ada lacinya. Kalau table meja biasa. Ini whiteboard. Blackboard. Ini zaman saya dulu sekolah masih pakai blackboard, bukan whiteboard. Door. Ini door. Silakan dicatat. Ini map atau peta. Ini kalau pelajaran IPS kita biasa pakai. Kalau ini painting, ini seni budaya, lukisan, melukis. Ini kalender. Ada kalender di dalam kelas? Tidak ada. Ini clock atau jam. Ada jam di sini. Nah, ini fan atau kipas angin. Ini komputer. Ada tapi ini non Nokia. Ini duster. Ada duster di sini. Sapu ada. Ini broom ada. Ini broom ada. Dustpan. Sampah. Skop sampah. Ya itu dia things in the classroom. Sekarang video yang kedua, school things in the bed. Things in the bed. Yang pertama, fan. Ini contoh kalimat ini yang tadi saya mengatakan pakai artikel A. Ini adalah sebuah pulpen. Itu artinya ini adalah sebuah pulpen. What is this? Kita bisa jawab, it is a pen. Ini adalah sebuah pulpen. Terus rubber. Apa kira-kira ini? Penghapus tapi karet. Ini rubber punya karet. This is a rubber. Ini adalah sebuah penghapus dari karet. What is this? Apa ini? It is a rubber. Ini adalah sebuah penghapus dari karet. What is this? Pensil. Berarti this is a pencil. Ini adalah sebuah pensil.
Terus kalau kita mau menanyakan atau meminta informasi tentang benda tersebut, what is this? Apa ini? It is a pencil. Ini adalah sebuah pensil. Ini apa bahasa Indonesia ini? Penggaris. Ruler bahasa Inggrisnya. This is a ruler. Ini adalah sebuah penggaris. Kalau kita meminta pertanyaan kepada seseorang, maka kita mengatakan what is this? Apa ini? Ya, kita menjawabnya dengan it is a ruler. Ini adalah sebuah penggaris. Sekarang book atau buku. This is a book. Ini adalah sebuah buku. Terus what is this? Ini adalah sebuah buku. Jadi kalau kita menanyakan ini tentang buku, what is this? Apa ini? Kita menjawabnya dengan it is a book. Ini adalah sebuah buku. Ini tas atau bag. This is a bag. Ini adalah sebuah tas. Terus kita bertanya, what is this? Jawabannya adalah this is a bag. It is a bag. Sudah dicatat semua ini yang ada di dalam video, sudah dicatat. Terus bagaimana cara minta informasi dan memberikan jawaban? Contohnya what is this? It is a pencil case. Ini adalah tempat pensil. Terus scanner. Apa lagi? Kompor. This is master panel. Bagaimana mempertanyakannya? What is this? It is a panel. Apa ini? Ini adalah sebuah panel atau kompor. Terus ini folder. This is a folder. Ini biasa kalian lihat di mana nih? Di kantor-kantor ini, di kantor yang banyak tempat menyimpan ini file-file. What is this? It is a folder. It is a folder. It is a folder. Ya baik, anakku. Okay, my student. Setelah kalian menyimak video pembelajaran di atas, apa ada yang kalian mau tanyakan? Atau kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan kalian sebutkan benda-benda yang disebutkan yang ada di dalam video tadi. Coba satu orang dulu dari grup 2 dulu. Coba sebutkan benda-benda yang saya disebutkan dalam bahasa Inggris. Ini S yang lain. Satu lagi. Pen ya, pencil and pen. Terus group 1. Benda apa yang disebutkan di dalam video? Apa lagi? Bags. Tas. Kalau di kelompok 4, apa lagi? Table. Ini table. Kalau grup 3, grup 4 apa tadi yang sudah dicatat? Clock. Apa lagi? Broom atau sapu. Baik anak-anakku, sebelum saya membagikan LKPD, saya bagi dulu kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi di sini saya tujuh menjadi grup 1, terus grup 2, terus grup 3 dan grup 4. Jadi sebentar saya akan membagikan LKPD
Jadi kalian tuliskan nama-nama benda yang ada di LKPD-nya dan kumpul sebentar. Kumpul sebentar. Ini kalian bisa ini ada tulis di sini nak. Ya. Dia tulis ini nak. Ini jadi di sini LKPD-nya. Silakan di sini LKPD-nya. Jadi silakan bekerja sama dalam kelompok. Kemudian isi worksheet atau lembar kerja siswa atau LKPD 1 tersebut. Ya, jadi di situ sebutkan atau tell the names of things in the classroom. Jadi kalian disuruh menyebutkan nama-nama benda yang ada di ruangan kelas. Ya, tapi yang dalam hal ini yang disebutkan adalah yang ada di worksheet atau LKPD. Apa yang mau ditanyakan? Hah? Bisa dilihat di mana? Ya, jadi bisa kalian menggunakan HP. Sekarang bisa buka HP-nya. Bisa pakai kamus. Kalian bisa pakai kamus. Ini masih ada yang tapi kalau ada yang tidak pakai dan tidak bawa pulpen. Saya Pak. Saya Pak. Ini pun belajar pulpen. Pak, ini Pak. Sulit sekali itu. Ya, ada satu. Satu mana? Jadi ada 15 things in the classroom yang ada di worksheet. Silakan diisi. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul di atas. Ya, jadi kalian bisa
kan bisa cari nama-namanya benda yang ada di LKPD di gambar ini. Bisa kalian cari atau pakai kamus di HP. Jadi ada 15 benda yang disuruh sebutkan di situ. Ditulis bahasa Inggrisnya sama ditulis juga artinya dalam bahasa Indonesia. Bisa juga dicari di sini namanya bahasa Inggrisnya. Benda-benda apa yang tertulis di situ. Sudah? Ini bisa dicari di sini. Itu ada dua gambar yang saya tampilkan di atas, bisa dicari di situ anunya bahasa Inggrisnya sama bahasa Indonesia. Jadi ada 15 things di worksheet tersebut. Are you finished? Kalau sudah selesai silakan dikumpul. Ya silakan dikumpul. Sudah selesai semua? Ya, mari kita ucapkan sama-sama bahwa penyebutannya dalam bahasa Inggris. Yang pertama yang disebutkan di situ adalah repeat after me, ulangi setelah saya. Chairs. Apa chairs? Table. Ulangi setelah saya. Repeat after me. Table. Apa artinya? Window. Room. Ucapkan setelah saya, ulangi. Room. Apa artinya? Whiteboard. Apa artinya? Terus eraser. Ulangi, eraser. Ini nih. Apa artinya? Terus pensil. Triangle ruler. Bisa langsung disebut juga ruler atau penggaris. Coba ulangi. Ruler. Scissor. Book. Bag. Pen. Paper. Correction pen. Door. Ya, jadi di sini my student, kalian belum menyebutkan jumlahnya kan? Kalian hanya menyebutkan namanya. Ya, di LKPD 2 nanti sebentar kalian sebutkan jumlahnya. Kalau di sini kan belum disebutkan jumlahnya. Baik, ada yang mau ditanyakan di sini tentang hal-hal yang ada di LKPD 1? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang saya akan membagikan LKPD 2. Ini LKPD 2. Di LKPD 2 ini kalian mengecek tas temannya masing-masing dan menuliskan jumlah benda yang ada di situ. Kalian
jumlah yang ada di situ, yang ada di dalam tasnya. Apakah 2 buah buku? Apakah 2 buah pensil? Apakah 2 buah apa lagi? Ruler dan lain-lain sebagainya. Jadi ini tadi yang saya maksud, dia menggunakan katanya cardinal numbers atau bilangan yang menunjukkan jumlahnya. Ya ini yang saya tadi katakan. Nah, itu yang saya maksud tadi. Dia menunjukkan jumlah. Coba dicek tasnya temannya. Apa yang ada di dalam tasnya? Berapa bukunya? Ini contohnya. Ini contohnya kalau ini kan apa ini kalau skiso? Nih. Gunting. Berapa jumlahnya? 1. 1 di dalam tas. Di dalam tasmu ini 1. Di dalam tasnya juga temanmu 1. Ini dalam tasnya temanmu 1. Ini gunting yang ada di dalam tasmu. Ini gunting yang ada di dalam temanmu, di dalam tasnya temanmu. Jadi tulis ini. Aku bahasa Inggrisnya pensil. Kenapa? Kasih besar gitu orang mau bertanya supaya masuk di video. Kenapa? Apa yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mempunyai kendala dalam pengerjaan atau pengisian KPD 2? Apanya? Ya, ini jumlah barang yang ada di tasmu. Ini jumlah barang yang ada di tasnya temanmu. Ini sebut di situ misalnya pen, nama bendanya pen toh. Berapa pen di dalam tasmu? Misalnya 1, berarti tulis 1 di situ. Kalau di tasnya temanmu 1 juga berarti tulis juga 1 di situ. Jadi ditulis dulu nama bendanya, baru disebutkan jumlahnya. Ditulis nama bendanya dan tuliskan jumlahnya. Grup 1 sudah selesai ya? You finish? Yes. Sudah. Grup yang lain, the others group. Sudah selesai? Silakan dilengkapi. Ditulis ini nama bendanya, ini yang ada di dalam tas, ini yang ada di dalam tas dari mana? Grup 1, are you finished? Grup 1? Sudah? Silakan dikumpul di meja Bapak. Ya, kalau kelihatan silakan dikumpul. Baru saya tunjuk salah satu kelompok untuk membacakan hasil kerja yang sampai di bawahnya. Silakan dikumpul kelompok
silakan dikumpul. Baru kelompok yang saya tunjuk membacakan. Salah. Are you finished? Baik, saya ingin salah satu dari grup membacakan hasil kerja LKPD-nya supaya kita bisa menilai apakah pengucapannya di pronunciation sudah benar. Silakan berdiri grup 1. Stand up please. Dibacakan sambil berdiri. Name of things, number 1, book. Number of things in my bag, 3. Number of things in my friend's bag, 4. Name of things, number 2, pencil. Number of things in my bag, 1. Number of things in my friend's bag, 2. Name of things, number 3, ruler. Number of things in my bag, 1. Number of things in my friend's bag, 1. Name of things, number 4, pen. Number of things in my bag, 4. And number of things in my friend's bag, 2. Name of things, number 5, speaker. Number of things in my bag, 1. And number of things in my friend's bag, 1. Oke, applause buat perempuan. Jadi pronunciation-nya sudah bagus ya. Jadi cara pengucapannya sudah bagus. Kalau begitu sebelum kita ke LKPD 3 kita read jadi ulangi secara saya. Book, pencil, ruler, pen, scissors. Terus ini number of things-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi kita menggunakan cardinal numbers namanya. Nah, itu yang menunjukkan jumlahnya 1, 2, 3, 4. Kan ada tadi 2 number. Yang kedua namanya ordinal number. Ini bacanya ke 1, ke 2, ke 3. The first, the second, the third. Ini menunjukkan tingkatannya. Contohnya misalnya the first ranking yang ke 1. Bukan pakai ini, rank 1 bukan, tapi yang di atas. The first rank atau ranking 1. Baik. Setelah kita mengerjakan LKPD 2 ternyata kerjanya semua sudah bagus. Sekarang saya akan membagikan worksheet 3 atau LKPD 3. Jadi kalau ada kendala dalam mengerjakan LKPD 3 ini, silakan ditanyakan ke saya. Silakan ditanyakan ke saya atau berdiskusi dengan temannya. Ya, jadi berdiskusi dengan temannya. Jadi LKPD 3 ini, dengarkan dulu petunjuknya sebentar. Kalau selesai mengerjakan LKPD 3 ini, kalian saya beri kesempatan kepada semua grup untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana caranya mengisi? Sudah mengerti kira-kira bagaimana caranya mengisi worksheet 3 ini atau LKPD 3? Belum. Ya, jadi kalian next numbers of things that my friend have in sentences. Ya, jadi kalian menyebutkan nama temannya dan jumlah barang yang ada di dalam tasnya. For example, ya, jadi kalian menyebutkan jumlah barang yang kamu punya dan jumlah barang yang
teman punya dalam bentuk kalimat. Ini have in sentences dalam kalimat. For example, I have 2 rubbers and Hasniati has 3 rubbers. Ini artinya saya mempunyai 2 penghapus dari karet. Rubbers tadi kan penghapus dari karet toh? Ya, dan Hasniati has 3 rubbers. Dan Hasnia mempunyai 2 penghapus dari karet. Saya mau tanya kembali, saya kan tadi sudah jelaskan ada have dan has. Kalau have itu untuk subjek apa? Ini untuk subjek ini I, you, they dan we. Kalau to have has untuk subjek she, he. Berarti kalau nama temanmu kamu sebut di sini pakai has. Tapi kalau I berarti pakai have. Sama-sama mempunyai nama artinya. Sama-sama itu have dan has mempunyai artinya. Tapi kalau I, you, they ini, I, you, they maka dia mempunyai atau ditulis di situ have. Tapi kalau he, she, it dia pakai has. Saya mau tanya, ini di jumlahnya, ini di contohnya ada nama disebut siapa di situ namanya? Hasniati. Terus saya mau tanya, kenapa dia pakai has kira-kira? Karena Hasniati ini disamakan dengan subjek si ini, jadi pakai has. Kalau misalnya Adi yang saya sebutkan di situ, berarti dia disamakan dengan subjek he. Jadi itu artinya dia laki-laki. Kalau si dia perempuan, ya dia perempuan. Jadi silakan dikomunikasikan dengan isi. Baru sebentar dipresentasikan. Kalian sebentar membacakan hasil presentasinya. Ini namanya. Ini kan saya belum kasih nama ya. Sebentar yang membacakan presentasinya siapa di sini? Grup 1. Grup 2 siapa yang membacakan? Amrul. Kalau grup 3 siapa yang membacakan? Yuna. Kalau grup 4 siapa yang membacakan? Jadi kalau ada kendala dalam mengerjakan LKPD 3 ini atau worksheet 3 ini silakan ditanyakan ke Bapak. Silakan ditanyakan. Ya, jadi dia di situ menggunakan atau memakai apa lagi namanya? Cardinal numbers. Dia menggunakan cardinal numbers. Jadi sebentar saya harap cara presentasinya, cara pengucapannya diucapkan yang bagus ya.
Jadi kalau ada kendala dalam mengerjakan LKPD 3 silakan ditanyakan kepada Bapak. Silakan ditanyakan kepada saya. Apakah kalian sudah mengerti itu have dengan has tadi yang saya jelaskan? Ya, jadi have dengan has itu sama-sama artinya mempunyai. Tapi kalau subjeknya I, you, they, dan we, maka dia menggunakan to have. Tapi kalau she, he, dan it, dia menggunakan to have has. Terus numbers yang digunakan adalah cardinal numbers. Itu yang 1, 2, 3, 4. Misalnya empat buku yang ada di dalam tasnya temanmu, berarti tulis di situ. Misalnya Benny has 4 books. Jadi pasti huruf S kalau lebih dari satu jumlahnya. Jadi kalau lebih dari satu jumlahnya, nounnya atau kata budanya ditambahkan dengan huruf S di belakangnya. Kalau satu berarti tidak pakai S di belakangnya. Jadi kalau ada orang menulis begini, one book, benar apa salah ini? Salah karena ada S-nya. Seharusnya begini Ji. Kecuali kalau begini 4 buku, 4 books, ya harus ada huruf S di belakangnya. Ya jadi kalau ada huruf S ini salah ini kalau dia bilang 1 books. Tapi kalau begini juga salah juga, harus pakai S di belakang. For book. Ini namanya singular dalam bahasa Inggris atau tunggal. Kalau ini namanya plural atau jamak dalam bahasa Inggris. Are you finished? Yeah, finish. Finish. Iya, Pak. Grup 1 sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah selesai? S, bila, S, mau apa? Ya silakan. Sudah selesai semua? Finish? Yes. Ya kalau begitu saya kasih kesempatan kepada grup 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan grup 1. Names and numbers of things that my friends have in sentences. Number 1, I have 2 rulers and Nila has 2 rulers. Number 2, I have a bottle and Anka has 2 bottles. Number 3, I have 3 books and Zachi has 4 books. Number 4, I have scissors and Setiawan has 2 scissors. Number 5, I have 2 pens and Fikri has a pen. Oke, kayaknya semua lagi pegang ini. Kayaknya saatnya kita untuk ice breaking dulu. Jadi ice breaking kita kali ini, pada saat saya menyebutkan nama satu hewan, kalian
Coba di tes dulu. Ayam, kambing. Ya berarti kalian sudah bisa. Kita masuk ke string yang sebenarnya. Kerbau. Itik. Kuda. Terus yang terakhir laba-laba. Saya mau tanya berapa kayaknya ini laba-laba. Kenapa Pak? Kenapa bertepuk tangan lebih dari 8? Ya kayaknya pikir ini lupa, mungkin lebih dari 10 ya dia tepuk tangan tadi. Saya perlu pertanyaan lagi. Apa bahasa Inggris tadi laba-laba? Spider. Kalau tadi kuda, kuda, horse, horse tulisannya. Tadi bebek. Ya. Terus apa lagi yang saya sebut? Kucing. Cat. Ya. Cat. Ya, setelah kita ice breaking saya kasih kesempatan kepada group 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Red. Bilang silakan. Stand up please, silakan berdiri. Berdiri. Ada dulu kelompok 3, orangnya lama betul. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Ya, the numbers of things that the friends have been. Number 1. Dengar dulu namanya, dengar semuanya, dengar. Number 1, ada pencil animal as a pencil. Number 2, have numbers and see as rounded. Number 3, have book as board. Plus ada yang mau ditanyakan kepada tiga atau sudah benar pengucapannya? Ada yang mau ditanggapi? Sudah benar? Itu kita pindah ke grup 1. Ya silakan. Grup 2. Silakan grup 2. Silakan grup 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Kenapa kok begini? Silakan keluar. Orangnya lama betul. Orangnya lama betul. Orangnya lama betul. Ya silakan grup 3. Silakan dipresentasikan hasil pekerjaannya. Names the numbers of things that my friends have in sentences. Number 1, I have 2 books and Nana has 3 books. Number 2, I have a pencil and Anggun has 2 pencils. Number 3, I have 2 pens and Hasni has a pen. Number 4, I have a ruler and Dana has 3 rulers. Number 5, I have a blue and Hasni have 2 blues. Applause for group 3.
Virginia, and Ya, Yesenia. kayak mana? Yang lain, mau tanya. Okay, now I give chance to the group 4 to present the presentation. Okay, silakan. Group 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya kelompok kami. I have two glues, Adi, and Adi has three glues. Number two, I have a pen and Ani has two pens. Number three, I have two rulers and Adi has a ruler. Ya. Number four, I have three books and Benny has two books. Jelas terakhir. I have two pencil and Susie have a pencil. Oke, aplaus for kemudian lain ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi? Mau ditanggapi apakah sudah benar atau bagaimana? Atau ada yang mau ditanyakan kepada group 4? Berarti sudah bagus ya? Ya, kalau begitu tepuk tangan untuk kita semua. Oke, my student, the last task for you is multiple choice. Ya, ini yang berisi pilihan ganda. Saya akan membagikan LKPD-nya. Jadi cuma 5 nomor ya, cuma 5 nomor. Dari ini Di forum dia. Iya. Ada lebih je. Ya, kembali dari kami. silakan dikerjakan, jangan. Silakan dikerjakan lah. Jadi itu pilihan ganda atau tugas yang terakhir atau penilaian pengetahuan. Dan di situ terang semua yang sudah dipelajari. Jadi hanya 5 nomor tapi sudah mencakup semua dari LKPD 1 sampai 3. Jadi ada 5 nomor di situ. Yang pertama, translate these words into bahasa Indonesia. Ya katanya, artikanlah kata berikut ini ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dia menyuruh mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Terus nomor di situ Inggrisnya cupboard, whiteboard, table, chair, and lamp. Terus nomor 2, translate these words into English. Ya, dia katanya artikanlah kata berikut ini ke dalam bahasa Inggris. Ya, dari bahasa Indonesia yang mau disuruh artikan ke dalam bahasa Inggris itu jendela, dinding, lantai, pintu, and plafon. Terus nomor 3 ada gambarnya di sini. Coba perhatikan nomor 3. What does Edo probably say, Benny? Apa yang dikatakan oleh Benny di situ? I have 5 books. And what about you? Apa kira-kira jawabannya di situ dia bilang? Dia bilang, what does Edo probably say, Benny? Kira-kira apa yang dikatakan oleh Benny? Apakah I have 3 books? B, I have 3 books. Terus C, I have
jawabannya di situ. Terus number 4, what is the best response to the question? Ya, apa respon yang terbaik berdasarkan pertanyaan dari siswa tersebut? Siswa yang pertama mengatakan, I have many rulers. What about you? Dia bilang, saya mempunyai banyak penggaris. Bagaimana dengan kamu? Siswa yang satu mengatakan, me too. I have bla bla bla. Dia bilang, saya juga, saya mempunyai TV. Apakah jawabannya? A, 6 ruler atau A, 6 ruler, B, 7 rulers, atau C, 6 rulers? Yang mana jawaban yang benar di situ? Terus number 5, jelas yang terakhir. What is the best response to the question? Apa respon yang terbaik menurut pertanyaan? Apa pertanyaannya yang diungkapkan oleh siswa yang pertama? Dia bilang, how many correction pens do we have? Dia bilang, berapa pulpen penghapus yang kamu punya? Apa jawabannya kira-kira yang dikatakan oleh berapa gambarnya di situ? Ya, ada 4. Berarti jawabannya kira-kira 4 ini kalian pilih. Yang pertama, I have 4 correction pens. B, I have 4 correction pens. Terus C, I have 4 correction pens. Terus D, he has many bags. Ya, jadi pilih di situ jawaban yang paling benar menurut pertanyaan dari siswa yang pertama, karena dia mengatakan how many correction pens do you have? Berapa pulpen penghapus yang kamu punya? Jadi kalau sudah selesai silakan dikumpul, tapi kerjakan dulu baik-baik supaya kalian bisa mendapatkan nilai 100. Karena nomor 1 itu nilainya 20 kalau benar semua. Jadi 20 kalau benar semua. Terus nomor 2 juga 20 kalau benar semua. Berarti kalau satu kata yang benar berarti nilainya adalah 4. Ya, jadi nilainya 4. Ya, jadi 4 kali ini berarti 20. Terus nomor 3 kalau benar berapa kira-kiranya? Berapa kira-kira? Ya, masing-masing 1 atau 10 nih. Masing-masing 1 atau 10 kalau benar. Itu nomor 3 atau nomor 4 sama nomor 5. Jadi kalau ada yang sudah selesai silakan dikumpul di meja Bapak di depan. Kalau sudah selesai. Silakan kumpul kalau sudah selesai. Silakan kumpul. Yang kelompok yang belum selesai kerjakan dulu. Kalau yang sudah selesai silakan kumpul. Kelompok atau grup itu sudah selesai, ada finish. Belum ya? Ya, silakan selesai dulu. Silakan duduk di atas. Kalau belum selesai, jangan dulu dikumpul, kasih selesai kamu dulu supaya kalian bisa mendapatkan nilai tertinggi, nilai terbaik. Oh, berarti tinggal grup 2 sama grup 4. Grup 2 sama grup 4 ada finish belum selesai. Ini pada saat ice reading. Ini pada saat video. Sudah. Oke, kita sudah melalui semua fase dalam pembelajaran atau pembahasan materi kita hari ini, yaitu
things in the classroom. Sekarang Bapak akan melakukan refleksi dengan memberi pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, apa-apa saja yang kalian sudah pelajari hari ini? Apa-apa saja yang kalian pelajari hari ini? Ya, grup 1. Nama-nama bunda yang ada di kelas. Ya, grup 2. Apa yang kalian pelajari hari ini? Ini kalian ingat tadi ini toh tentang ini to have dengan has. Berarti penggunaan have dengan has. Terus grup 3 apa yang kalian sudah pelajari? Ini yang tadi yang Bapak sudah jelaskan, apa namanya ini? Ini cardinal numbers, itu yang 1, 2, 3, 4. Ya, apalagi bilangan yang menunjukkan jumlahnya. Bilangan yang menunjukkan kalau grup 4 apa yang kalian sudah pelajari? Kalau tadi saya bilang benda-benda yang ada di kelas. Kalau kamu benda-benda yang ada di dalam kelas. Benda-benda yang ada di dalam kelas. ya, jadi benda-benda yang ada di dalam kelas. Kalau tadi grup 1 mengatakan benda-benda yang ada di dalam kelas, grup 4 mengatakan benda-benda yang ada di dalam kelas. Kalau grup 3 mengatakan penggunaan cardinal numbers atau bilangan yang menunjukkan jumlah itu 1, 2, 3 itu. Terus grup 2 mengatakan penggunaan apa lagi tadi? Penggunaan have, yaitu have dengan has. Ya, ada lagi pertanyaan dari Bapak. Bagaimana perasaan kalian pada waktu bekerja sama? Apakah mudah mengerjakannya atau susah mengerjakannya? Jadi kalau kita bekerja sama atau berdiskusi, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Terus yang ketiga, ini yang penting. Dalam pembelajaran materi kita hari ini, apa kegiatan yang paling kalian sukai? Ice breaking grup 2. Kalau grup 4 pada saat apa kalian suka? Presentasi. Kalau grup 3 pada saat apa kalian tadi suka? Ada yang tadi yang sebutan? Pada saat menonton? Ya, kesusahan dalam. Ya, jadi dia bilang pada saat menonton video. Kalau grup 1 apa yang kalian suka? Kegiatan apa tadi yang kalian suka? Pada saat mengerjakan tugas. Pada saat mengerjakan Tugas. yaitu pada saat yang mengerjakan tugas. Dan yang paling penting juga pada saat apa lagi? Berdiskusi. Ya, ini mungkin dia maksudnya pada saat dia berdiskusi atau pada saat mengerjakan tugasnya. Baik anak-anak, setelah saya menyimak jawaban dari kalian semua, ternyata dalam kegiatan hari ini banyak sekali yang kalian bisa petik atau yang kalian suka. Yang pertama yang mengatakan ice breaking, menonton video, dan pada saat presentasi serta pada saat berdiskusi. Kalau begitu, hari ini kita sudah selesai membahas tentang materi things in the classroom and the text. Jangan lupa minggu depan materi kita adalah tentang descriptive text. Jadi siapkan atau baca-baca di rumah tentang materi tentang descriptive text. Okay, before the stop the material today, I give a chance for you to ask a question. Ya, saya memberikan kesempatan kalian untuk bertanya. Silakan, siapa tahu ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini. Saya Pak. Ya, silakan. Ada izin bertanya. Saya belum paham betul Pak tentang penggunaan to have. Apa bedanya have dengan has? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi to have itu ada dua. Jadi to have artinya mempunyai dalam bahasa Inggris. Tapi ada dua to have, yaitu have dengan has. Jadi kalau subjeknya ini, saya ulangi lagi, kalau subjeknya I, you, they, we, maka dia menggunakan to have. Have ini I have, you have, they have, terus we have. Terus kalau subjeknya she, he, dan it, maka to have-nya adalah has. Ini she has, he has. Contohnya I have a book. Kalau ini he has a book. Ya, saya mempunyai buku. Ini juga artinya
dia mempunyai buku. Jadi sama-sama artinya mempunyai, tapi kalau subjeknya I, you, dan Dewi, maka webnya adalah head. Tapi kalau si, I, dan it, maka webnya adalah S. Ya, bisa diterima, Fikri? Sudah jelas? Ya, silakan kelompok yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Anggun. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya, Pak, apa bedanya antara artikel A dan an? Ya, ini juga pertanyaan yang bagus. Jadi seperti tadi, to have ada dua, have dan yes sama-sama artinya mempunyai. Sekarang ini A dengan artikel A dengan N. A dengan N sama-sama artinya sebuah, seorang, secangkir, apalagi pokoknya yang satu-satu jumlahnya, seekor, sama artinya juga ini juga sebuah, seorang, secangkir, sebutir. Apa bedanya? Jadi sama-sama ini artinya sebuah, seekor, sebatang dan lain sebagainya. Apa bedanya? Kalau A dia bertemu dengan huruf mati, contohnya abu. Ini kan huruf mati toh. Konsonan namanya dalam bahasa Inggris atau pen. Tapi ini sebuah buku, sebuah pulpen. Tapi kalau misalnya dia bertemu misalnya apple. Ini bedanya. Kalau dia bertemu dengan huruf hidup di sini atau sound hidup, maka dia menggunakan n. Contohnya apple. Jadi salah kalau begini. Salah kalau dia bilang apple, salah. Penyebutannya saja sudah lain-lain didengar. Jadi yang benar adalah apple. Atau sebutir telur, egg. Ini egg. Sebutir telur dia pakai. Jadi salah kalau dia bilang egg. Yang benar adalah egg. Kalau ini abu, pen. Jadi itu bedanya. Kalau A bertemu dengan huruf mati maka dia pakai A. Kalau sebuah bertemu dengan huruf hidup maka dia pakai E. Jadi sama-sama artinya sebuah, sebutir, seorang, secangkir, sebutir. Tapi kalau bertemu dengan huruf mati maka dia pakai A. Terus kalau bertemu dengan huruf hidup dia pakai E. Mengerti kira-kira sampai di sini? Jadi mengerti? Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sebelum kita menutup perjumpaan kita, marilah kita berdoa sebelum pulang. Silakan atas dipimpin doanya sebelum kita pulang. After study, to pray together. Okay, that's all our lesson today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.